Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ustazah Yuli Widayanti. Kali ini pada pembelajaran materi kelas 12 dengan tema kritik dan esai karya sastra. Nah, apa sih itu kritik dan esai karya sastra? Mari kita ikuti pembelajaran ini bersama-sama. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari kritik dan esai sastra dengan pengambilan nilai secara pengetahuan dan secara keterampilan. Dan KD yang akan kita ambil adalah KD 3.12 dan 4.12. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kritik dan esai. Lalu, apa sih perbedaan antara kritik dan esai? Serta ciri-ciri antara keduanya. Dan tentu saja, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kritik dan esai dengan baik dan benar. Kita masuk materi yang pertama ya, yaitu apa sih pengertian antara kritik dan esai? Berdasarkan KBBI, kritik ialah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya pendapat dan sebagainya. Sedangkan esai ialah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, dari sini kita mengertikan apabila kita melakukan kritik, berarti kita menilai sebuah karya sastra secara objektif dan tidak boleh secara subjektif. Sedangkan apabila kita membuat esai, kita boleh membuatnya dari sudut pandang kita sebagai seorang penulis. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari apa sih perbedaan antara kritik dan esai. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika kita mempelajari sebuah kritik sastra, maka kita terlebih dahulu akan melakukan analisis suatu karya sastra dengan cara mengamati atau menilai karya sastra tersebut secara objektif. Dan apabila kita akan membuat sebuah esai karya sastra, maka kita akan membuat sebuah karangan singkat yang hanya akan membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi kita sebagai seorang penulis. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih ciri-ciri dari kritik dan esai. Sekarang kita mempelajari tentang ciri-ciri kritik dulu ya. Ada beberapa ciri-ciri kritik yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, berisi tanggapan. Yang kedua, memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan atau baik buruk sebuah karya sastra tersebut. Lalu, pertimbangan yang kita tuliskan harus bersifat objektif ya, tidak boleh berprasangka dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Berdasarkan kesan pribadi kita sebagai seorang kritikus dan memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan.
Oleh karena itu, tentu saja kritik ini berbeda dengan resensi kan? Karena resensi, kita melakukan penimbangan buku baik dan buruknya, serta harus ada aturan penulisan identitasnya. Sedangkan pada kritik, hal itu tidak berlaku, karena kita hanya menuliskan kelebihan, kekurangan, dan solusi dari kekurangan tersebut. Sedangkan ciri-ciri dari esai, karya sastra, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia berbentuk prosa, kemudian tidak usah terlalu panjang karena hanya bisa kita baca secara santai dalam waktu 2 jam. Tidak selalu utuh karena kita mengungkapkan kembali kelebihan karya sastra tersebut dengan bahasa kita, yang tentu saja akan memiliki gaya pembeda antara penulis esai satu dengan penulis esai yang lainnya. Lalu kemudian memenuhi keutuhan penulisan dan bersifat personal. Oleh sebab itu, yang perlu menjadi poin utama adalah ketika kita membuat kritik sastra, maka kita membuat kritik secara objektif, berdasarkan kekurangan, kelebihan dari buku tersebut dan saran perbaikan. Sedangkan ketika membuat esai, kita cukup melihat kelebihan buku tersebut dan kita tulis kembali dengan bahasa kita. Nah, ini adalah langkah-langkah cara membuat kritik. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, tentu saja kita harus membaca karya sastra tersebut dengan baik, benar, sambil mengamati dengan cermat apa saja isi di dalamnya. Setelah itu, kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang baik tentang buku tersebut. Kita bisa jadi harus mengetahui siapa pengarangnya. Kita bisa jadi harus mengetahui apa motivasi pengarang menulis buku tersebut dan mengapa buku tersebut ditulis dengan tema seperti itu. Yang ketiga, tentu saja kita harus mengumpulkan data-data pendukung bahwasanya karya sastra yang kita tulis tersebut atau yang kita baca memiliki kelebihan dan keunggulan. Dan yang terakhir, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kita menuliskan kembali apa itu kelebihan dan apa itu kekurangan dari sebuah karya sastra yang kita baca, dan tak lupa kita harus memberikan saran perbaikan atas karya sastra yang kita sedang kritik. Jangan lupa ya, langkah-langkah membuat kritik harus berurutan. Tidak boleh tidak berurutan, karena hasil nanti tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sekarang kita akan belajar mengenai apa langkah-langkah membuat sebuah esai. Tentunya ini lebih simpel dan lebih mudah dari membuat kritik esai tadi. Karena kita cukup membaca karya sastra tersebut, lalu kita mencari apa kelebihan dari karya sastra tersebut. Setelah itu, kita bisa menuliskan kembali tulisan karya sastra tersebut menjadi sebuah esai dengan memakai bahasa kita sendiri. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang apa sih kritik dan esai sebuah karya sastra. Kita sudah belajar kembali kan apa pengertiannya,
kemudian apa ciri-cirinya, lalu apa yang membedakan antara penulisan esai dan penulisan kritik. Ustadzah harap setelah ini penugasan yang Ustadzah berikan pada lembar kerja yang akan Ustadzah berikan pada pertemuan video selanjutnya bisa kalian kerjakan dengan baik. Nah, semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan ada hal-hal baik yang bisa kalian pelajari untuk perkembangan dunia pendidikan bahasa Indonesia kemudian. Sampai berjumpa pada pembelajaran Ustadzah Yuli berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.